Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin, amin. Nah, meskipun saat ini kita masih pembelajaran secara daring, tetap semangat ya belajarnya dari rumah, dan yang terpenting selalu beribadah kepada Allah, selalu menjaga kesehatan kalian. Oke? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sudah siap berdoa hari ini? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa, yuk kita lanjutkan untuk materi pertama kita setelah kalian PTS kemarin. Bagaimana kira-kira, apakah kalian mendapatkan hasil yang terbaik? Belum dilihat ya, yang pastinya kalian bisa melihat bagaimana usaha kalian saat mengerjakan PTS nanti. Nah, untuk materi di tema 4 yaitu globalisasi ini, kita akan sampaikan untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia dulu. Siap menyimak materi hari ini. Untuk mata pelajaran yang pertama dulu, muatan pelajaran PPKN, yaitu mengenai materi keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Tinggal mengulang saja ya. Nah, ini coba kalian simak dahulu dan kalian baca. Keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah sebuah kekayaan dan keindahan bangsa. Jadi semua keragaman yang ada di Indonesia itu merupakan kekayaan bangsa. Kemudian, perbedaan merupakan kekuatan dan karunia yang diwujudkan melalui sikap saling menghormati. Nah, tanpa sikap dan perilaku saling toleran atau saling menghargai dan menghormati, maka kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia tidak mungkin terjadi. Karena itu, meskipun bangsa Indonesia itu ada berbagai keragaman, tetapi keragaman itu harus diikat oleh suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia yang memiliki semboyan apa teman-teman? Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Kemudian, keberagaman dalam kehidupan sosial bukan hanya menyangkut sosial saja, tetapi juga menyangkut keberagaman ekonomi. Nah, nanti untuk keberagaman ekonomi ini akan Bu Ini jelaskan di minggu yang akan datang ya, di minggu depan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang keberagaman sosial, sudah membahas tentang keberagaman budaya. Nah, keberagaman ekonomi itu apa? Sebenarnya keberagaman ekonomi ini adalah perbedaan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia, itu baik dari pekerjaan, baik dari penghasilan, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di minggu sebelumnya. Nah, perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat hendaknya tidak menyebabkan perpecahan, tetapi justru menjadi pendorong untuk lebih memperkuat kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Tentunya tadi dengan memiliki sikap apa? Ya, sikap toleransi. Sikap toleransi ini harus diterapkan dalam kehidupan beragama, kehidupan dalam keberagaman suku, ras, budaya. Semuanya kita harus menerapkan saling menerapkan sikap toleransi. Jadi tidak hanya 1-2 orang saja yang menerapkan sikap toleransi, tapi semuanya, karena saling. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini
sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman. Kita hidup di dalam keberagaman, kita hidup di dalam suku yang beragam, di dalam sebuah negara yang banyak keragamannya dari budaya, agama, dan lain-lain. Nah, sikap yang perlu kita kembangkan teman-teman, sikap yang perlu kita kembangkan yang terlain. 1. Tidak memandang diri sendiri itu lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, atau memandang orang lain terutama dalam hal suku dan budaya itu lebih rendah. Jadi kita itu tidak boleh memandang diri kita sendiri itu lebih baik dari orang lain. Yang kedua, lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu kepentingan diri sendiri. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan bersama dulu, baru kepentingan kita sendiri, dan lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan suku masing-masing. Kemudian yang ketiga, menerima keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan. Ingat, semua keragaman yang ada di Indonesia itu adalah kekayaan. Karena tidak semua bangsa di dunia ini memiliki keberagaman yang banyak seperti yang kita punya ini. Nah, makanya kita tuh harus bersyukur atas keberagaman yang ada di negara kita. Kemudian yang keempat, selalu beranggapan bahwa perbedaan suku merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain. Nah, ini. Kemudian yang kelima, bersatu akan membuat bangsa Indonesia lebih maju. Dengan sikap bersatu, dengan perilaku bersatu, tidak saling terpecah belah, itu akan menjadikan bangsa kita itu bangsa yang kuat dan maju. Kemudian setelah kita sudah mengembangkan 5 sikap tadi, maka kita tentu akan mendapatkan manfaatnya dong. Nah, ini manfaatnya. Persatuan dan kesatuan tetap terjaga tentu. Yang kedua, menghargai keberagaman yang ada dengan terbuka. Kemudian yang ketiga, membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangsa, rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Kemudian kita lanjutkan untuk ke materi muatan pelajaran bahasa Indonesia. Masih sama ya teman-teman, mengenai dengan teks eksplanasi. Ini kita hanya sedikit mengulas saja. Apa teks eksplanasi? Nah, ini dia. Supaya lebih jelas lagi, Bu ini akan mengulang-ulang lagi mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam, sosial maupun budaya. Nah, teks eksplanasi ini termasuk teks non-fiksi. Ingat ya, termasuk teks non-fiksi karena penyusunannya itu berdasarkan fakta atau data yang jelas. Nah, jadi teks eksplanasi itu berisi pengetahuan, teman-teman. Nanti Bu ini akan berikan contoh teks eksplanasi di tugas kalian ya, kalian bisa mengerjakan. Nah, pada teks eksplanasi terdapat penjelasan tentang hubungan sebab akibat dengan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Jadi teman-teman, yang dinamakan teks eksplanasi itu adalah teks jawaban dari kata tanya, dari kalimat tanya mengapa dan bagaimana. Jadi di dalam teks itu berisi penjelasan yang menjawab tentang kata tanya mengapa dan bagaimana. Itu adalah teks eksplanasi. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Nanti supaya kalian lebih jelas, nanti Bu ini akan memberikan contoh dari teks eksplanasi. Kalian bisa mengerjakan tugasnya, oke? Nah, Bu ini rasa cukup sekian teman-teman untuk materi hari ini. Semoga kalian bisa menerima materi dengan baik dan bisa mencatat hal-hal penting, kemudian bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Semoga ilmu yang Bu Eni sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik, oke?
Bu Edi rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.